Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak jarang ada yang meratapi hidup karena keterbatasan materi, namun tidak selamanya kekurangan itu menjadi kutukan. Ada beberapa keberkahan yang bisa diperoleh oleh orang yang sabar dalam kesulitan keuangan. Bahkan, kesabaran dalam kekurangan bisa membawa seseorang menuju surga lebih cepat daripada kekayaan. Lantas, apa manfaat yang bisa diraih oleh Kristi dari keberkahan dalam kesulitan keuangan? Temukan jawabannya dalam video ini sampai akhir. Pertanyaan tentang kekayaan dan kemiskinan adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia sebagai ujian dalam kehidupan ini. Salah satu ujian yang diberikannya adalah dalam bentuk harta. Hal ini sejalan dengan firman-Nya. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Bagi mereka yang diberikan harta atau kedudukan, penting untuk memanfaatkannya dengan cara yang benar. Mereka tidak boleh lupa daratan dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran, jika Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentu mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah mengatur segala sesuatu dengan ukuran yang sesuai. Dia Maha mengetahui tentang hamba-hambanya dan Maha melihat. Quran Surah Asy-Syura ayat 27. Nabi Muhammad SAW sungguh mencintai orang-orang yang hidup dalam keadaan sederhana. Beliau memberikan perhatian khusus kepada mereka dengan kasih yang tulus. Rasulullah mendekati mereka dengan penuh cinta. Bahkan, dalam doanya, Nabi berharap untuk hidup dan meninggal sebagai orang yang sederhana, serta berkumpul dengan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Ya Allah, hidupkan dan matikanlah aku dalam keadaan sederhana, dan kumpulkanlah aku bersama mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kehanatan Rasulullah dalam perlakuannya terhadap orang miskin tercatat dalam kitab Al-Barzanji. Kitab itu mencatat betapa Rasulullah mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, menjenguk yang sedang sakit, mengiringi jenazah mereka, dan tidak pernah merendahkan orang miskin. Ternyata, orang miskin memiliki beberapa kelebihan. Apa sajakah itu? Orang miskin akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Menurut hadis, kaum muhajirin yang hidup dalam kemiskinan akan masuk surga 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ibnu Hibban. Orang miskin yang beriman juga akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang miskin yang beriman akan memasuki surga setengah hari lebih cepat daripada orang kaya, yaitu setara dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Pada satu hari di akhirat setara dengan tahun 1000 sampai 7 dunia. Prinsip ini disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surah Al-Hajj ayat 47. Dengan demikian, setengah hari di akhirat sama dengan 500 tahun di dunia. Kenapa ada perbedaan dalam dua keterangan waktu dari dua hadis tersebut? Pertanyaan ini dijawab oleh Al-Qurtubi. Beliau menjelaskan bahwa perbedaan ini berkaitan dengan kondisi orang miskin dan kaya. Jika persaingannya terbatas pada kaum muhajirin, perbedaan masuk surga antara orang miskin dan kaya adalah 40 tahun. Namun, jika tidak hanya dengan kaum muhajirin, perbedaan tersebut adalah 500 tahun di dunia atau setengah hari di akhirat. Perbedaan waktu ini juga dijelaskan dalam Tuhfatul Ahwadzi, dalam riwayat At-Tabrani dari Maslama bin Mahlad. Perincian perbedaan ini adalah sebagai berikut. Kaum muhajirin mendahului manusia lain masuk surga selama 40 tahun, kemudian kelompok kedua selama 100 tahun, kelompok ketiga selama 200 tahun, dan seterusnya, seolah-olah mereka dibagi menjadi 5 kelompok. Atau perbedaan waktu masuk surga sejalan dengan perbedaan tingkat kesabaran, keteguhan, dan syukur mereka. Ini adalah pendapat yang paling baik, seperti yang dijelaskan dalam kitab Jami'ul Ushul Hadits. 40 tahun bagi orang miskin yang sangat ingin menjadi kaya, sedangkan hadis 500 tahun bagi orang miskin yang sangat menghindari kekayaan. Banyak orang miskin yang menjadi penghuni surga. Selain dicintai Rasulullah SAW, ternyata lebih banyak orang miskin yang menjadi penghuni surga. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis. Apakah aku boleh memberitahukan kepada kalian tentang penghuni surga? Mereka adalah orang-orang yang dianggap lemah dan dihina di antara manusia. Namun jika mereka bersumpah demi Allah, pasti Allah memenuhi sumpah mereka.
Apakah aku boleh memberitahukan kepada kalian tentang penghuni neraka? Mereka adalah orang-orang yang keras hati, bakil, dan sombong, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang dianggap lemah dalam hadis tersebut adalah mereka yang direndahkan oleh orang lain karena kondisi kelemahan atau kemiskinannya di dunia. Orang miskin, doanya sangat diberkahi. Seorang sahabat merasa memiliki kelebihan dibanding yang lainnya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian hanya mendapat pertolongan dan rezeki karena keberadaan orang-orang lemah di antara kalian." Hadis riwayat Bukhari. Dengan doa tulus dalam ibadah, orang yang dianggap lemah dapat memberikan pertolongan. Hal ini sesuai dengan hadis lain. Sesungguhnya Allah memberikan pertolongan kepada umat ini melalui orang-orang lemah di antara mereka, yaitu melalui doa, salat, dan keikhlasan mereka. Hadis riwayat An-Nasai. Mengalami berkahnya dua orang miskin disebabkan oleh ketidakbergantungan mereka pada dunia. Ibnu Battal menjelaskan bahwa ibadah dan doa yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah lebih ikhlas dan khusyuk karena mereka hanya mengikat hati mereka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada kenikmatan duniawi seperti harta. Oleh karena itu, ibadah mereka murni dan doa mereka dikabulkan. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang orang miskin yang masuk surga lebih dulu, dengan selisih waktu 40 tahun atau bahkan 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Selain itu, mereka juga mendapat beberapa keistimewaan lainnya. Mereka dicintai oleh Rasulullah, doa mereka ikhlas dan khusyuk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka. Jadi, tidak patut bagi seseorang untuk merendahkan orang lain hanya karena perbedaan harta. Ada banyak hal lain yang lebih berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok orang laki-laki merendahkan kelompok yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah sekelompok perempuan merendahkan kelompok yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik Quran. Surah Al-Hujurat, ayat 11. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.